Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 15 Oktober 2023 merupakan pekan biasa ke-28 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Uli Elfrida dan Bernadette Esther. Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja dan renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas rahmat-Mu kami mengucap syukur atas kehidupan yang sekarang ini boleh kami terima. Kami juga bersyukur dapat memulai hari dengan penuh berkat. Maka, ya Bapa, berkatilah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabda suci-Mu pada hari ini, sehingga kami mampu melaksanakan perintah-Mu dalam keseharian hidup kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 25 ayat 6 sampai 10a. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan ayat 19 sampai 20. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menerangi mata hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya.
Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang patut diundang pesta? Renungan dibawakan oleh Frater Andreas Mariano. Setiap orang yang mengadakan pesta pasti selalu menghadirkan yang terbaik untuk tamu-tamunya. Pesta itu ada yang dihiasi dengan ornamen-ornamen mewah dan meriah, ada juga yang sederhana tetapi penuh makna. Semuanya bebas untuk mengekspresikan pesta yang diselenggarakannya. Pesta yang diselenggarakan ini juga merupakan suatu ungkapan rasa syukur yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam bacaan pertama, Yesaya menggambarkan sukacita dan gegap gempita dalam jamuan yang diselenggarakan Allah, serta semua orang di dalamnya penuh harapan untuk menantikan perjamuan itu. Mereka percaya bahwa Allah telah menyertai dan melindungi mereka. Hal itu juga digambarkan dalam perumpamaan Yesus pada hari ini tentang situasi pesta dalam kerajaan surga. Pesta itu diselenggarakan dengan luar biasa. Allah mengundang siapa saja yang datang termasuk orang-orang jahat.
Tentu kita bertanya, mengapa orang-orang seperti itu diundang dalam pesta? Pada dasarnya, belas kasih Allah itu tidak terbatas hanya pada orang-orang baik. Ia memanggil semua orang untuk masuk ke dalam kerajaannya. Nah, maka hal ini menandakan bahwa ketika Allah meraja, semua akan menjadi damai dan sejahtera. Akan tetapi, ketika kita melihat kembali bacaan Injil, rupanya ada banyak orang yang berhalangan untuk hadir dalam pesta, meskipun sudah diundang. Tentu dalam hukum kerajaan, orang yang tidak menaati perintah rajanya pasti dianggap sebagai pembangkang, karena titah raja adalah mutlak bagi penduduk-penduduknya. Selain itu juga dapat ditemukan bahwa ada yang tidak mengenakan pakaian pesta. Hal ini berarti bahwa orang tersebut menganggap bahwa pesta itu hanya biasa saja dan tidak ada makna apabila mengikutinya. Atau bisa dikatakanlah tidak menghargai si penyelenggara pesta itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pesta yang diselenggarakan oleh Allah kali ini dapat kita temui dalam Ekaristi setiap hari. Kita semua diundang untuk ambil bagian dalam perjamuan itu. Ekaristi bukanlah sekedar perjamuan, tetapi di sana Yesus hadir dalam rupa hosti yang kita terima. Ketika kita menerima itu berarti kita menjadi tabernakel atau kemah suci bagi Kristus. Oleh sebab itu, perkataan dan perbuatan kita harus selalu terarah pada Kristus. Kristus menjadi model utama teladan kita. Maka kita patut bersyukur bahwa Ekaristi masih dapat kita jangkau secara langsung. Hanya saja yang perlu menjadi pertanyaan bagi kita, mau menjadi pribadi yang seperti apa? Pertama, undangan yang tidak menghargai Tuhan sebagai penyelenggara pesta. Kedua, undangan yang tidak memiliki kesiapan dan menganggap semua yang diberikan biasa saja. Atau yang ketiga, menjadi undangan yang baik dan penuh pengharapan untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Maka, semua itu kembali lagi pada diri kita masing-masing. Dan kita harus yakin bahwa apa yang kita pilih dan apa yang kita lakukan semua itu terarah pada kemuliaan Allah. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.